Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inu Indrawati dari kelas TE2B dengan nomor NIM 2002-0106. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi tentang analisis F-nya. Berikut penjelasan materi dari saya. Apa sih yang kalian tahu tentang F-nya itu? Jadi, pengertian F-nya terlebih dahulu dimulai dari singkatan F-nya ya. F-nya adalah Failure Mode and Effect Analysis. F-nya adalah pendekatan terstruktur untuk menemukan potensi kegagalan yang mungkin ada dalam desain produk atau proses. Mode kegagalan dalam F-nya adalah cara atau mode di mana sesuatu bisa gagal. Kegagalan adalah setiap kesalahan atau cacat, terutama yang mempengaruhi pelanggan dan dapat bersifat potensial atau aktual. Lalu ada efek adalah cara kegagalan yang dapat menyebabkan pemborosan, cacat, atau hasil yang berbahaya bagi pelanggan. Analisis efek mengacu pada mempelajari konsekuensi dari kegagalan tersebut. Kegagalan diprioritaskan menurut seberapa serius konsekuensinya, seberapa sering terjadi, dan seberapa mudahnya dapat dideteksi. Lalu ada tujuan dari F-nya. Terdapat beberapa alasan kenapa F-nya itu banyak digunakan. Beberapa tujuan F-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai tindakan antisipasi atas berbagai kemungkinan timbulnya kegagalan, sehingga kegagalan tersebut pun akan bisa dicegah ataupun meminimalisir resikonya. Lalu yang kedua, salah satu alat yang harus bisa membuktikan bahwa suatu perusahaan sudah membuat sistem analisa pada prediksi kegagalan secara sistematis dan juga legal. Lalu yang ketiga, merupakan suatu persyaratan yang wajib di dunia industri otomotif tingkat dunia, sehingga produk yang dihasilkan pun nantinya bisa diterima oleh konsumen yang berasal dari berbagai negara di dunia. Selanjutnya, kategori besar F-MEA. Di kategori besar F-MEA ini terdapat dua, yaitu pertama, desain F-MEA atau DF-MEA mengeksplorasi kemungkinan malfungsi produk, mengurangi masa pakai produk, dan masalah keselamatan peraturan. Lalu yang kedua ada proses F-MEA atau PF-MEA, menemukan kegagalan yang berdampak pada kualitas produk, berkurangnya keandalan proses, ketidakpuasan pelanggan, dan keselamatan atau bahaya lingkungan. Nah, dari kategori bahasa F-nya ini terdapat faktor yang mempengaruhi. Nah, yang pertama dari faktor DF-nya itu ada properti bahan, ada geometri, toleransi antar mutu dengan komponen dan atau sistem lain, rekayasa kebisingan seperti lingkungan, profil pengguna, degradasi, interaksi sistem. Lalu, faktor dari PF-nya ini juga ada faktor manusia, metode yang diikuti saat memproses, bahan-bahan yang digunakan, mesin yang digunakan, sistem pengukuran berdampak pada penerimaan, faktor lingkungan pada kinerja proses. Kapan sih dilakukan F-MEA itu? Jadi, waktu yang tepat untuk melakukan F-MEA yaitu saat mendesain produk, proses, atau layanan baru. Yang kedua, ketika berencana melakukan proses yang ada dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, saat memiliki sasaran peningkatan kualitas untuk proses tertentu. Lalu ketika perlu memahami dan meningkatkan kegagalan suatu proses. Selanjutnya, ada tentang penyusunan F-MEA. F-MEA ini tersusun dari struktur F-MEA dan risk assessment. Yang pertama yaitu struktur F-MEA. Jadi, yang pertama, fungsi persyaratan. Yang kedua, mode kesalahan atau failure mode. Yang ketiga, efek dan konsekuensi. Yang keempat, penyebab potensial. Yang kelima, tindakan dan pengendalian untuk menemukan penyebab masalah. Yang keenam, tindakan untuk pencegahan mode kesalahan yang berulang. Lalu ada risk assessment. Bagian dari evaluasi dan analisis adalah penilaian risiko atau risk assessment. Risk assessment sendiri itu terdiri dari tiga. Yang pertama ada severity, occurrence, lalu detection. Yang pertama, severity dalam F-MEA adalah penilaian tingkat dampak permasalahan di pelanggan. Yang kedua, occurrence dalam F-MEA adalah seberapa sering penyebab kesalahan terjadi. Yang ketiga, detection. Detection dalam F-MEA adalah penilaian mengenai kemampuan kontrol produk atau proses untuk mendeteksi penyebab masalah atau failure mode. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan F-MEA. Jadi, untuk membuat F-MEA itu ada susunannya. Yang pertama,
identifikasi potensi kegagalan atau keseriusan permasalahan yang mungkin terjadi di setiap tahapan proses atau disebut severity. Lalu ada identifikasi keseringan suatu permasalahan terjadi atau disebut occurrence. Yang selanjutnya identifikasi sistem kontrol yang ada atau detection. Menghitung RPN atau risk priority number dengan cara severity dikali occurrence dikali detection. Yang terakhir menetapkan langkah perbaikan. Berikut contoh dari FMEA dari saya. Yang pertama yaitu FMEA tentang kecelakaan kerja. Jadi terdapat aktivitas, failure mode, efek failure mode, cause failure mode, severity, occurrence, detection, dan RPN. Jadi langkahnya itu yang pertama itu menentukan aktivitasnya terlebih dahulu. Yang pertama ada manual material handling. Itu failure mode-nya tertimpa part atau alat. Lalu ada efek failure mode yaitu patah tulang. Penyebabnya yaitu melakukan tindakan tidak aman. Nah, severity-nya 2, terus occurrence-nya 4, dan detection-nya 4. Nah, 7. Lalu bagaimana cara menghitung RPN-nya? Dengan cara 2 dikali 4 dikali 7, sama dengan 56. Jadi untuk menilai RPN-nya adalah 56. Lalu yang kedua ada pemasangan part. Failure mode-nya terjatuh, efeknya luka memar, lalu ada penyebab failure mode-nya yaitu melakukan tindakan tidak aman juga. Lalu ada severity 2, occurrence-nya 6, dan detection-nya 7. Lalu dikalikan semua menjadi 84. Maka menghasilkan RPN senilai 84. Jadi caranya seperti itu, kurang lebihnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.